oi andam, andam oi andam, andam oi andam oi andam oi. Bukit tinggi kotoran agam oi andam oi. Mendaki janjang ampe ulu, bakelok jalan kamalala. Siapa yang tidak kenal dengan kota Bukit Tinggi? Bukit Tinggi, kota wisata terkenal hingga seluruh mancanegara. Melatih rancak di dalam para, suba-suba di tepi rimbo, ampe angke salam jangke, sampai disusun jadi sapula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasih Firyana Octavia. Saya kelas 5 dari SDN 16 Campago Ipuh. Pada kesempatan ini, saya akan bertutur tentang menara di atas sabana. Kisah berdirinya Janggadang. Matahari baru saja menyinggiri langit Bukit Tinggi, menyiram lembah dengan cahaya keemasan. Di sebuah sudut pasar yang ramai, Yazid, seorang pemuda pengrajin kayu lokal, berdiri terpaku. Pandangannya tertuju pada sekelompok pekerja yang sibuk membongkar muatan dari beberapa peti besar. Di sana, di bawah pengawasan ketat ofisir Belanda, tergeletak potongan-potongan besi raksasa, pada gigi berkilau, dan piringan putih besar dengan angka-angka aneh. Itu mesin jam Yazid, langsung dikirim dari Rotterdam, kata Sultan, dan tiba-tiba sudah berdiri di sampingnya. Yazid terkesima. Tahun itu menunjukkan angka 1926. Kota Bukit Tinggi atau yang saat itu dikenal sebagai Port Depok sedang bersiap untuk menyambut sebuah monumen baru. Jam raksasa itu merupakan hadiah dari Ratu Belanda, Wilhelmina, untuk sekretaris kota yang menjabat saat itu. Namun, bagi Yazid dan masyarakat Minangkabau, bangunan itu bukan sekedar hadiah seremonial. Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu memiliki ambisi besar untuk menancapkan simbol kekuasaan di jantung tanah Sumatera Barat. Arsitek kenamaan lokal yang bernama Yazid Raja Mangkuto yang kebetulan memiliki nama depan yang sama dengan Yazid si pengrajin ditunjuk untuk merancang menara tersebut bersama seorang arsitek Belanda. Pertemuan dua isi kepala dari latar belakang yang kontras ini melahirkan sebuah mahakarya. Mereka bilang menara ini akan dibangun setinggi 26 meter, tanpa semen, tanpa besi penyangga, hanya menggunakan putih telur, kapur, dan pasir, kata Sultan sambil dengan mata yang berbinar. Yazid menggelengkan kepalanya, setengah tidak percaya. Bagaimana mungkin bangunan setinggi itu bisa berdiri kokoh hanya dengan adonan tradisional? Namun, rasa tidak percaya dirinya segera berubah menjadi kekaguman seiring berjalannya waktu. Di bawah komando Yazid Raja Mangkuto, para pekerja lokal bekerja dengan ketelitian yang luar biasa. Struktur menara mulai tumbuh, menjulang, membelah langit Bukit Tinggi. Lantai demi lantai didirikan. Uniknya, pada masa awal pembangunan zaman kolonial ini, bagian puncak menara berbentuk bulat dengan patung ayam jantan di atasnya, menghadap ke arah matahari terbit sebagai simbol menyambut hari baru. Momen yang paling mendebarkan adalah saat pemasangan mesin jam. Mesin itu adalah replika dari teknologi yang sama dengan jam legendaris Big Ben di London. Yazid berada di dalam menara ketika roda-roda gigi itu mulai dirangkai. Ruangan di dalam menara terasa sempit dan berbau pelumas. Ketika lonceng berat seberat ratusan kilogram dikerek ke atas, ketegangan memuncak. Salah sedikit saja, tali pengikat bisa putus dan menghancurkan seluruh struktur di
Ketika mesin pertama kali diputar, bunyi detak pertamanya menggema ke seluruh penjuru kota. Tik tok, tik tok. Sebuah denyut nadi baru telah lahir di Bukit Tinggi. Tahun demi tahun berlalu. Jam gadang, begitu masyarakat lokal menyebutnya karena ukurannya yang sangat besar, menjadi saksi bisu pergaulan sejarah yang sangat dahsyat. Bangunan ini tidak pernah berubah tempat, namun wajahnya terus berganti seiring berjalannya waktu dan penguasa. Pada tahun 1942, bala tentara Jepang datang mengusir Belanda. Jam gadang tidak luput dari jamahan mereka. Puncak menara yang dulunya berbentuk bulat berganti rupa menjadi bentuk pagoda khas Jepang. Yazid yang kini telah parubaya hanya bisa menatap sedih dari kejauhan. Menara itu dipaksa memakai baju baru yang bukan miliknya. Namun, badai sejarah selalu berlalu. Ketika proklamasi kemerdekaan berkumandang di tahun 1945, pemuda-pemuda Minangkabau bergerak. Mereka menurunkan simbol Jepang dan merombak kembali puncak Jam Gadang. Kali ini bentuknya diubah total menjadi atap gonjong, rumah adat Minangkabau. Yazid tersenyum bangga melihat perubahan terakhir itu. Jam gadang akhirnya pulang ke rumah yang asli. Ia bukan lagi simbol hadiah Ratu Belanda, bukan pula penanda kekuasaan Jepang. Jam gadang telah sepenuhnya menjadi milik rakyat Indonesia, berdiri dengan mahkota kebanggaan Minang. Ada satu misteri kecil yang selalu menjadi bahan perbincangan warga, termasuk Yazid di masa tuanya. Jika seseorang memperhatikan piringan jam dengan teliti, Romawi 4 tidak ditulis dengan 4 Romawi, melainkan 1 Romawi ditulis sebanyak 4 kali. Kenapa angka 4 ditulis begitu, Kek? Tanya cucu Yazid suatu sore sambil menunjuk ke arah menara. Yazid terkekeh mengusap kepala cucunya. Ada yang bilang itu agar pembaca jam tidak bingung antara 4 dan 6. Ada juga yang bilang itu keputusan sang pembuat mesin di Jerman sana. Tapi bagiku itu adalah pengingat bahwa di dunia ini ada hal-hal unik yang sengaja ditinggalkan agar kita selalu ingat untuk bertanya dan belajar. Kini Jam Gadang berumur 100 tahun. Berdiri megah di tengah taman pelataran Bukit Tinggi. Latar belakang Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan setiap dentang loncengnya yang berbunyi setiap jam bukan hanya penanda waktu, melainkan gema dari sejarah panjang tentang arsitektur lokal yang hebat, asimilasi budaya dan keteguhan sebuah bangsa yang menolak untuk runtuh oleh zaman. Nah, teman-teman, sekian dulu bertutur saya pada kesempatan ini. Lain kali saya bertutur lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.